alasan mereka meninggalkan proyek, Pak? Apakah karena OTT KPK, Pak? Saya kurang jelas, Pak. Kalau Ya, alasannya coba Bapak jelaskan. ya seperti Izin Pak Ketua. Izin. Silakan Bu Evita. Pak, ya, begini Pak, Bapak dari Lipo sama Mahkota ya. Sebenarnya kan kita di sini bukannya mencari masalah. Kita ingin menyelesaikan masalah di mana kita bisa menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, komprehensif dan tuntas, Pak. Karena di sini kita DPR ini kan tentunya mempertimbangkan kepentingan konsumen. Kita juga mempertimbangkan kepentingan dari dunia usaha, Pak. Jadi ini kita di tengah-tengah nih, Pak. Kita tuh ingin sebenarnya mencari solusi. Nah, kita dari tadi saya dengar, saya tuh nggak pernah tahu sebenarnya permasalahan ini awalnya timbulnya kenapa. Ini kan harus ada, Pak. Kenapa timbul masalah ini? Timbul masalah penundaan, timbul masalah tuntutan dan lain-lain. Ini sebenarnya awalnya itu gimana sih, Pak? Kita pengen dengar langsung dari bapak-bapak nih sebenarnya. Terima kasih. Pimpinan. Silakan Pak ditanggapin. tadi saya sudah jelaskan sebetulnya. Jadi dimulai dari adanya investor-investor asing yang ingin membangun kota di bagian dari PT Lipo Cikarang Tbk. Jadi Lipo Cikarang Township. Nah, kami tentu mereka mau beli tanah, kami welcome karena memang kalau kota ini menjadi lebih besar, itu akan mempercepat pertumbuhan di daerah tersebut. Jadi ini sebetulnya idenya tentu baik dan kami menyambut gembira tentu adanya investor asing. Namun rupanya kan sepanjang perjalanan, rupanya di akhir tahun 2018 mereka meninggalkan proyek ini dan proyeknya tertunda. Nah, itu terus terang kami. Alasannya Pak, alasan mereka meninggalkan proyek ini. Alasan mereka meninggalkan proyek, Pak. Apakah karena OTT KPK, Pak? Saya kurang jelas, Pak. Kalau Ya, alasannya coba Bapak jelaskan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setahu kami proyek ini menjadi terbengkalai. Iya. Ya, kemudian banyak hutang dan segala macam semua orang menuntut, makanya terjadilah PKPU. Demikian, Pak. Nah, melalui PKPU ini akhirnya PKPU memutuskan bahwa unit tetap harus diserahkan. Nah, sedangkan manajemen yang tersisa kan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tersebut. Makanya PT Lipo Cikarang Tbk membantu untuk agar PT SMU dapat memenuhi kewajibannya. Nah, itulah yang saya sampaikan, mulai dari PKPU sampai saat ini kami telah memberikan atau menginjeksi uang tunai kepada PT SMU sebanyak 4,5 triliun, Pak. Jadi ini tuntutan adalah apa, Pak? Tuntutan ya, apa yang sudah Bapak berikan kepada konsorsium yang meninggalkan proyek ini, Pak? Ya, kami belum melakukan tuntutan hukum, Bu, sampai saat ini. Ya. Dari 2018 loh, Pak. Masa 2018 seorang pengusaha nggak melakukan tuntutan ketika konsorsiumnya meninggalkan ini, Pak. Jadi bisa orang bilang nanti sebenarnya nih Kang Klengkong gitu loh, Pak. Ini memangnya sudah jadi kesannya itu udah aturable gitu loh, Pak. Masa nggak mungkin lah 2018 mereka meninggalkan ketika terjadi OTT, kemudian tidak ada tuntutan yang dilakukan oleh Lipo Cikarang. Ini kan aneh menurut saya, Pak. Dananya yang di store sudah berapa sih waktu itu? Konsorsium? Mereka sudah menyetor kurang lebih 6 triliun, Pak. Dari pihak 10 itu? Iya. 6 triliun? Iya. Dan mereka meninggalkan begitu aja uang itu? Iya. Tanpa ada apa-apa? Sampai saat ini kami juga belum menerima tuntutan apa-apa dari mereka. Oh, yang Tapi tahu penyebab perginya mereka itu siapa sih? Bapak kan pasti nggak tahu. Iya, itu manajemen yang lama ya, Pak. Siapa prestirnya? Prestir Lipo Cikarang atau Lipo Karawaci saat itu siapa? Siapa? Ya.
Karena storannya kan ke PT Nobu, saya dengar dari Pak Daeng tuh. Nobu itu punyanya Mokhtar Liadi loh Pak. Iya. Nih, Ya, itu setoran uang kan atas nama PT SMU Pak. Artinya semua uang yang Banknya kan di Bank Nobu kan? ya banknya Bank Nobu. Ya itu punya Mokhtar Liadi kan? Ya nggak? maaf saya tambahin Pak. Pak anggota itu perusahaan sudah TBK Pak, jadi kepemilikannya publik Pak. Saat itu pemegang saham terbesarnya Mokhtar Liadi kan? Perorangan ya? Bukan perorangan Pak, PT Pak. Ya PT itu yang punya Mokhtar Liadi. Di dalam, setahu saya nih Pak, di dalam akte itu tidak pernah ditulis nama Pak Muhtar. Jadi ada nama. Tapi di berita-berita semua itu punya Mokhtar Liadi loh Pak. Ya, secara hukumnya kan tertulisnya di Bapak akte. nggak tahu sebetulnya punya Ya, siapa. nggak tahu. Oh.